Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbah Studio dengan NIM 2016050025 akan mempresentasikan materi tentang bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan yang ada di perbankan syariah. Yang pertama, penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga jasa. Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Yang kedua, simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu. Akad yang digunakan dalam simpanan yang pertama adalah wadiyah. Wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenakan penggunaan barang dari si penitip tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Syarat wadiyah: pertama, orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama-sama berakal. Yang kedua, harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Yang ketiga, kedua belah pihak harus telah balik atau mumayyiz. Yang membatalkan wadiah, setidaknya ada 5 kondisi yang dapat menyebabkan akad wadiah menjadi terputus: pengembalian barang oleh orang yang dititipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak, meninggalnya orang yang dititip ataupun penitip. Investasi adalah sebuah aktivitas penyimpanan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Akad dari investasi. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Adapun rukun mudharabah, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad modal dan sikhad. Ulama Syafi'iyah lebih berinci lagi bahwa rukun mudharabah menjadi 5 macam, yaitu modal, pekerjaan, laba, sigat, dan 2 orang yang berakad. Yang kedua, penyaluran dana. Adapun pengertian dari penyaluran dana ada 3. Yang pertama, jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan bai al-muqayyadah. Bai berarti pertukaran secara mutlak. Adapun akad jual beli, yang pertama, murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Syarat-syarat murabahah tersebut diantaranya: yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sudah di pembelian. Akad yang kedua ialah salam. Salam ialah jual beli dengan akad salam, sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan, tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Rukun salam adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sikhad. Akad yang ketiga ialah istisna.
Istilahnya adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Yang kedua, bagi hasil. Adapun akadnya ialah musyarakah dan murabahah. Yang ketiga, sewa menyewa. Akad yang pertama ialah ijarah. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah muntakiyah bitamlik. Ijarah muntakiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa. Materi yang ketiga adalah jasa. Akad jasa yang pertama ialah wakalah. Akad ini yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Pertama, rukun wakalah, orang yang memberi kuasa. Kedua, orang yang diberi kuasa. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan. Yang keempat, penyataan kesepakatan. Akad yang kedua ialah kafalah. Kafalah dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga, akad saf. Saf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip saf. Syarat-syarat saf adalah serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Adanya serah diterima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah. Kedua belah pihak atau salah satu yang berpisah sebelum adanya serah terima. Ada 5 rukun al-saf, yaitu pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan, yang keempat nilai tukar, yang kelima ijab kabul. Adapun akad yang keempat ialah ran. Ran adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun. Akad yang kelima ialah hawalah. Hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang bertanggung kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Sekian pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bisa disimpan ya.